Mari sama-sama katakan tak tersinggung. Maka saya juga Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Pagi hari ini kita boleh berada di rumah Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh kasih sapa kiri kanan depan belakang. Katakan selamat hari Minggu. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya, dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat teguh pujian dan tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa
firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati setiap hati kami ya Bapa. Kalau sebentar kami mau memuji, kami mau meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Pak. Shalom semuanya. Gimana sukacita? Amin. Saya masih belum lihat wajah-wajah yang sukacita ya. Berikan senyuman dong kiri kanan. Bertanda kita sukacita ya datang di rumah Tuhan. Siapa puji Tuhan? Saya undang semua bangkit.
Tuhan tolong saya.
tetap setia. Terlalu Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa semua ya. Pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu dan semuanya waktu dan nafasnya. Ini yang kesekian kali ya saya diundang untuk memberitakan firman Tuhan kepada ibu. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Oke, sebelum masuk ada perkenalan sedikit ya, soalnya ada semacam istilah kalau nggak kenal nggak sayang. Nanti saya nggak disayang lagi. Nah,
Nama saya Yusuf Om, istri saya 1, anak saya 3. Jangan balik-balik ya, istri saya 1, anak saya 3. Oke, itu aja. Terus saya datang sini bersama teman dari kaum pria di GPI Pusat, Pak Toto. Jadi Pak Toto, ini teman saya yang ganteng. Oke, jadi kita masuk aja di pemberitaan firman Tuhan. Menurut kita semua, jadi orang Kristen itu gampang apa susah? Ada yang bilang gampang? Yang bilang gampang siapa? Yang bilang susah siapa? Ya, coba kita renungkan ya. Alkitab tulis ini, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menyakiti kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ditampar pipi kiri kasih, itu gampang apa susah? Tapi ajaibnya kita mau belajar dulu, itu ajaibnya. Ya, Tuhan Yesus bilang begini, kamu harus pikul salib setiap hari. Ya, kamu harus menyangkali dirimu setiap hari. Apa layak itu kan? Ada Tuhan Yesus begitu. Susah apa enggak? Kalau menurut saya sih susah banget. Tapi ajaibnya, luar biasanya, kita mau belajar dulu. Walaupun nggak langsung kita langsung hebat gitu ya, seperti Superman, langsung hebat gitu. Tapi kita, iya, mau marah, ingat, Tuhan Yesus bilang, saya harus mengasihi. Mau bikin sesuatu yang nggak baik, Tuhan Yesus bilang, katanya saya harus pikul salib. Perlahan-lahan. Dulu yang mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, pernah kepikir nggak? Saya nggak begini loh orangnya padahal. Tapi kok sekarang kok saya begini ya? Itulah kasih karunia yang Tuhan kasih. Kalau bukan Tuhan yang kasih karunia itu, kenapa? Karena kita ini daging. Daging itu cocoknya sama dosa. Ya, dosa itu enak buat daging kita. Tapi kalau sesuatu yang rohani itu nggak enak buat daging kita. Ya, bangun pagi-pagi berdoa kan nggak enak buat daging kita ya. Paling enak itu pagi-pagi ngapain? Masih tidur. Hari Minggu ke gereja tuh nggak enak sebetulnya buat daging kita. Paling enak ngapain hari Minggu? Ke mall. Apalagi sekarang ada Piala Dunia ya. Nonton Piala Dunia lah yang suka hobi bola gitu ya. Tapi luar biasa, Tuhan kita itu baik dan kita sangat bersyukur. Makanya jaga baik-baik iman kita pada Tuhan Yesus Kristus. Jangan jual dengan apapun, jangan tukar dengan apapun. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Sekarang kita masuk di pembahasan firman Tuhan kita. Nah, saya kasih judul namanya menang atas pencobaan. Kenapa? Karena hari-hari terakhir ini segala sesuatu susah ya. Ekonomi susah, perang di mana-mana, krisis segala macam. Makanya kita mau belajar langsung dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa menang atas pencobaan. Kita buka Alkitab kita, Lukas 4. Lukas 4, Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Yang sudah dapat katakan amin. Oke. Judulnya pencobaan di padang gurun. Nanti kita bacanya gantian ya. Saya baca yang nomor-nomornya ganjil. Nanti saudara semua baca yang nomornya genap. Ya, saya mulai ya. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia yang hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta pengiraannya akan diberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku meninggalkannya bersama sekaliannya yang berkenan. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu
akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan mengangkat engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Nah, jadi pembahasan kita adalah tentang bagaimana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Nah, ini dia. Nah, slide sebelumnya. Ya, slide next. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu ya. Ini bagian yang sangat menarik ya. Jadi setelah Tuhan Yesus itu dibaptis, Tuhan Yesus itu dibawa ke padang gurun, dipimpin oleh Roh ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari, 40 malam. Kita kalau berpuasa berapa hari? Ada yang 1 hari, ada yang setengah hari ya. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Ada yang menafsir tidak makan, tidak minum. Ada yang menafsir hanya tidak makan. Tapi itu nggak penting. Yang penting adalah esensinya. Tuhan Yesus itu berpuasa penuh 40 hari, 40 malam ya. Nah, kita lihat ayat yang kedua. Di situ ia tinggal 40 hari, 40. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya. Dan dicoba iblis. Selama di situ dia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi setelah waktunya genap 40 hari, Yesus lapar. Ya. Kenapa Yesus lapar? Karena Yesus adalah manusia juga sama seperti kita. Ya. Ingat, Tuhan kita Yesus itu istimewa. Yesus sepenuhnya Tuhan Allah. Yesus sepenuhnya manusia seperti kita. Dia Tuhan Allah yang penuh kuasa. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa membuat mujizat, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa mengampuni dosa, dia tahu segala sesuatu. Tapi di satu sisi, dia juga manusia seperti kita. Dia bisa lapar, ya. Dia bisa haus, dia bisa ngantuk, dia bisa khawatir seperti ketika dia berdoa, sama seperti kita. Itulah istimewanya dari Tuhan kita ya. Dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya juga manusia. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu apa itu lapar. Dia tahu apa itu haus. Dia tahu apa itu khawatir, sedih. Dia tahu. Jadi Tuhan kita luar biasa. Nah, next slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah ini dia. Jadi pas Yesus lapar, ini menarik nih. Lalu berkatalah iblis kepadanya. Yesus lagi lapar ya, baru 40 hari ya. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jadi cobaannya itu bukan sesuatu yang bagaimana rumit ya. Ketika Yesus lagi lapar-laparnya, iblis datang. Cuma ngomong gini iblis, ini pintar sekali iblis. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Kira-kira bisa nggak Yesus suruh batu jadi roti? Bisa. Jangankan batu, iblis kayak ngomong aja bisa jadi roti sama Yesus ya. Kamu jadi roti, langsung jadi roti. Tapi apa jawab Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Pernah kita berpikir, kalau orang lapar, makan itu dosa nggak? Kalau orang lapar, makan itu salah nggak? Tapi Yesus jawabnya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kita mau belajar di sini. Ya, Yesus mau ngajarin kita. Makan, minum itu adalah sesuatu yang sangat
pokok buat kita ya. Makan, minum itu bukan satu dosa, itu kebutuhan buat kita. Malah kalau kita nggak makan, kita mati ya. Tapi Yesus mengajari di sini. Ya. Manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus mau kasih tahu kita. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, semua kebutuhan pokok kita itu penting. Tapi ada yang lebih penting. Ada yang lebih bernilai dari itu. Apa itu? Firman Tuhan. Ya. Selama ini kita selalu fokusnya cari makan, terus bagaimana memenuhi kebutuhan kita. Nggak salah, itu bukan suatu dosa, itu bukan suatu kesalahan. Tapi Tuhan Yesus mengajari, ternyata manusia itu bukan hidup dari itu aja. Ada sesuatu yang nilainya lebih tinggi, yang lebih penting dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Firman Tuhan. Ketika kita duduk di sini, hari Minggu, seperti saya bilang tadi, hari Minggu enaknya ngapain? Di mall, main sama anak, sama cucu, ya, atau nonton bola Piala Dunia. Tapi kok kita mau ada di sini? Duduk, beribadah, dengerin firman Tuhan. Artinya apa? Kita mau belajar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Manusia hidup bukan dari roti. Manusia hidup bukan cuma dari makanan minuman aja, tapi dari firman yang kita dengar, yang menguatkan kita, menuntun langkah kita, mengajari kita. Ini pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, luar biasa sekali. Padahal dia dipertanyakan statusnya. Kan Iblis pakai bahasa jika engkau anak Allah, ya kan? Nah, seperti misalkan kita lagi main-main gitu ya, terus kondisi kita lagi sulit gitu ya. Tiba-tiba ada teman kita atau famili kita ngomong begini, katanya kamu orang Kristen, oh hidupnya begitu-begitu aja. Wah, langsung kita tertangkap. Oh, iya. Katanya kamu orang Kristen, orang beriman, oh kamu cuma gitu-gitu aja. Disentuh ego kita. Tapi ternyata bukan itu. Tuhan Yesus ngajarin, manusia tuh hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan saja, bukan dari minuman saja, bukan dari pakaian saja, bukan dari segala sesuatu kebutuhan pokok kita saja. Ada yang lebih tinggi nilainya, ada yang lebih tinggi firman Tuhan. Jadi ketika kita semua ada di sini, duduk beribadah, dengerin firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang spesial, sesuatu yang disebut kita mau nurut seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, karena segala sesuatu kebutuhan pokok kita ternyata ada yang lebih tinggi nilainya, yaitu firman Tuhan. Berikutnya. Nah, tadi percobaan pertama gagal ya. Ya, iblis gagal percobaan pertama. Sekarang iblis nggak nyerah, pakai percobaan kedua. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Soal roti, iblis gagal. Oke, roti gagal. Ya, roti gagal. Lalu iblis tak kehilangan akal. Dia bawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, semacam bukit atau gunung gitu ya. Diajak tempat tinggi, lalu dikasih lihat semua kerajaan dunia, kemewahannya, kemegahannya, kenikmatannya. Ya. Namanya kerajaan itu pasti mewah, megah, nikmat, pokoknya semuanya tentang kenyamanan hidup. Ya, dikasih lihat tuh, dikasih lihat ke Yesus. Lalu iblis bilang apa? Semuanya itu, segala kemuliaan itu akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu diserahkan kepadaku. Ternyata saudara, kekayaan itu tidak semuanya dari Tuhan. Hati-hati ya, kekayaan, kemuliaan, kemewahan, segala sesuatu itu enggak semuanya dari Tuhan. Ini, iblis juga bisa kasih, karena dia dikasih kuasa juga di dunia ini. Nah, sebab semuanya itu diserahkan kepadaku. Ya, lihat, segala kemuliaannya
Semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Jadi hati-hati. Belum tentu orang yang kaya itu dari Tuhan. Karena bisa dari iblis. Ya, karena iblis juga punya kuasa. Ketika baca ayat ini pertama kali, saya baru selama ini kan kita berpikir, kok ada mafia yang kaya, kok ada koruptor yang kaya. Oh enggak, ternyata saya nggak heran. Karena iblis juga punya kuasa untuk memberikannya kepada orang yang mau menyembah dia. Jadi hati-hati. Ya, kekayaan belum tentu dari Tuhan, bisa dari iblis. Dengan bagaimana caranya? Siapa saja yang kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, syaratnya ini. Jadi siapa aja yang menyembah, maka bisa jadi kaya. Ada juga istilah namanya pesugihan gitu, tahu ya, bukawi segala macam dan lain-lain gitu ya. Itu secara mistis ya. Itu iblis bisa memberikan kekayaan. Lalu bagaimana para mafia, koruptor, jahat bisa kaya, tak tersentuh, hidupnya nyaman. Kenapa? Jadi jangan heran, jangan bertanya-tanya, kok Tuhan, dia kok orang itu mafia itu bisa kaya, kok koruptor itu bisa kaya? Karena memang Alkitab menulis seperti itu, ya. Kekayaan, kemuliaan belum tentu dari Tuhan, bisa dari hati-hati. Jadi iblis nawarin, Yesus, kalau engkau menyembah aku, ini semuanya nih aku kasih. Tapi jawab Tuhan Yesus apa? Tetapi Yesus menjawab kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sekali lagi Yesus menjawab dengan luar biasa, mengajari kita, ya. Jadi menyembah itu bukan kepada yang lain. Kalau menyembah kepada yang lain namanya berhala, memberhalakan, ya. Nah, sekarang berhala tuh pakai bajunya bagus-bagus, ya. Berhala bajunya bagus-bagus ya. Ada yang memberhalakan pekerjaan, ada yang memberhalakan keluarganya, ada yang memberhalakan pelayanan. Ada nggak? Bisa memberhalakan pelayanan. Berhala itu artinya suatu sistem penilaian di mana Tuhan tuh tidak di nomor satu. Ya, kalau kita menilai pelayanan kita nomor satu, nomor dua Tuhan, kita sedang memberhalakan pelayanan. Kalau kita menilai keluarga kita nomor satu, Tuhan nomor dua, kita sedang memberhalakan keluarga kita. Kalau kita menilai hobi kita nomor satu, Tuhan nomor dua, kita memberhalakan hobi kita. Kalau kita menilai pekerjaan kita atau bisnis kita atau usaha kita nomor satu, Tuhan nomor dua, kita sedang memberhalakan pekerjaan, bisnis, usaha. Yesus kasih pelajaran. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi banyak orang nggak sadar. Oh enggak, saya kok tetap ke gereja. Oh enggak, saya kok tetap pelayanan. Tapi di hatinya nomor satunya bukan Tuhan. Nomor satunya apa? Hobi, kerja, pelayanan, dan lain sebagainya. Hati-hati. Hati-hati. Ini Alkitab yang tulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Seperti tadi saya bilang, sekali Yesus tetap ditolong nggak ditolong tetap Yesus. Sakit disembuhkan nggak disembuhkan tetap Yesus. Usaha sepi atau ramai tetap Yesus. Itulah spirit kita sebagai murid Yesus. Nggak ada yang lain. Gampang nggak? Nggak gampang seperti tadi kita bilang. Tapi Tuhan kasih kita kekuatan, ajar kita selalu. Itulah kalau kita selalu mau dengar firman Tuhan. Next. Nah, yang kedua juga gagal ya. Tadi yang pertama soal makanan roti gagal iblis. Yang kedua soal harta kekayaan juga gagal iblis. Ya, iblis gagal. Nah, sekarang dia tetap nggak nyerah. Iblis nggak nyerah. Pakai pencobaan yang nomor 3. Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Nomor 1 gagal, soal roti. Nomor 2 soal kekayaan gagal. Sekarang iblis nggak kehilangan akal. Iblis bawa Yesus ke tempat semacam gedung tinggi ya, namanya hubungan bait Allah.
Kalau zaman sekarang mungkin menara tower atau gedung bertingkat gitu ya, ditaruh di atasnya, di rooftopnya gitu ya. Lalu di bawahnya itu udah tinggal kelihatan semuanya. Nah, Iblis bilang begini sama Yesus. Iblis pintar sekali, lihat. Jika engkau anak Allah, lagi dikorek lagi. Kamu kan katanya anak Allah, kamu kan orang Kristen, ya kan? Kamu kan orang yang rohani, kamu kan pelayanan, korek itu ya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Jadi Yesus disuruh jatuhin diri ke bawah gitu, ya, terjun bebas, ya. Sebab kata Iblis, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus, kalau kamu anak Allah, kamu loncat ke bawah. Soalnya ada tertulis, nanti ada malaikat-malaikat yang jagain kamu begini, kamu gak apa-apa katanya. Coba gitu. Sama kayak kita. Kita pikirnya begini sering. Sudah tahu punya sakit kolesterol, darah tinggi, hipertensi, ya kan? Diundang sama teman ke kondangan. Bilang makanannya ada kambing guling, babi hong, apalagi pokoknya segala macam, kaki 2, kaki 3, kaki 4, semua ada kaki di situ. Kepengen kan? Kepengen kan? Lalu apa yang kita lakukan? Dalam nama Tuhan Yesus, saya makan semuanya, saya tetap sehat. Makanlah semuanya. 2 hari berikutnya dapat berita sakit, katanya masuk rumah sakit. Marah sama Tuhan. Tuhan, kan saya sudah berdoa, kok saya tetap sakit? Sama kayak kita, ya. Mencobai Tuhan. Apa itu mencobai Tuhan? Mencobai Tuhan itu memaksa Tuhan melakukan hal yang bukan sesuai dengan kodratnya. Udah tahu kita punya sakit, ya. Kita kan dikasih namanya hikmat, kehendak bebas. Ya kalau kamu sakit ya makan sedikit aja, boleh dicicipin. Ini semua dihajar, kaki 2, kaki 3, kaki 4, semua dihajar, rata semuanya. Udah gitu berdoa lagi, itu pantang itu makanannya. Dalam nama Tuhan Yesus, rohani kan, rohani. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak kenapa-napa. Saya sehat, saya anak raja. 2 hari kemudian sakit. Marah lagi sama Tuhan. Tuhan, saya kan sudah berdoa, kok saya tetap sakit? Inilah gambaran kita. Apalagi udah tahu gajinya pas-pasan, cuma cukup buat sebulan muter. Lihat tetangga beli motor baru, kepengen, ya kan, kepengen, mikir-mikir, bergumul, berdoa, berpuasa, lalu Tuhan sepertinya memberikan hikmat kepada saya, kredit katanya. Penghasilannya udah cukup cuma buat muter sebulan. Kredit motor yang sebulan 3,5 juta, bahkan 5 juta, langsung tutup. Akhirnya motornya ditarik. Marah sama Tuhan. Tuhan, saya udah berdoa, saya udah berpuasa, tapi kok tetap sih motornya ditarik atau barang saya ditarik. Kita kan dikasih hikmat sama Tuhan, dikasih kebijaksanaan sama Tuhan. Kita punya kehendak yang bisa mengatur hidup kita, tanggung jawab diri kita sebagai manusia. Jangan seperti itu. Udah tahu jalannya licin, habis hujan, mau pelayanan di tempat Pak Gembala, mau jengukin yang sakit ke rumah sakit ini. Wah, habis hujan jalan licin, tergesa-gesa, tapi berdoa dulu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau pelayanan. Ngebut, jatuh. Marah sama Tuhan. Tuhan, saya kan mau pelayanan. Saya udah berdoa, kok saya ngebut, jatuh. Udah tahu jalan licin, jalan pelan-pelan. Jangan ngebut, itu namanya mencobai. Seperti iblis. Ini nyobain Tuhan. Masa Yesus disuruh loncat, nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada urusan apa-apa, disuruh loncat, katanya nanti ada malaikat yang jaga. Itu namanya mencobai Tuhan. Jangan pernah kita mencobai Tuhan. Apa jawaban Yesus? Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan kau mencobai Tuhan. Jadi sekarang kita mulai semakin dewasa. Kita memang orang Kristen, kita murid Tuhan Yesus. Kita
Tuhan nggak bisa kita remote, seperti meremot AC. Mau suhunya berapa, suka-suka kita, nggak bisa. Tuhan akan bekerja sesuai waktunya Tuhan, sesuai kehendaknya Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, sakit, disembuhkan atau nggak disembuhkan, ada masalah, Tuhan tolong atau nggak Tuhan tolong, kerjaan lagi sepi atau lagi rame, kita tetap menyembahnya kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap, ya, seperti ingat kisahnya Sadrak, Mesak, Abednego ya. Kalau engkau tidak menyembah patung itu, engkau akan dimasukkan ke dalam api. Mereka bilang gini, Raja, Tuhan saya itu bisa tolongin saya. Tapi kalau Tuhan nggak tolong juga, saya nggak mau nyembah yang lain. Saya tetap nyembah Tuhan aja. Itulah ciri orang-orang yang semakin dewasa rohaninya, ya, semakin kuat di dalam iman, menang terus di dalam pencobaan. Jadi dari kisah ini, saya beri kisah. Next berikutnya. Nah, sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Percobaan satu gagal, kedua gagal, ketiga gagal, akhirnya iblis mundur. Tapi nggak cuma mundur, menunggu waktu yang iblis mungkin kalah satu kali, dua kali, tapi dia nggak pernah menyerah. Makanya kita harus terus waspada, baca firman, berdoa, saling memperhatikan sesama jemaat supaya kita tetap teguh, tetap kuat. Jadi kesimpulannya, kita belajar kesimpulannya, firman Tuhan itu lebih tinggi nilainya dari semua kebutuhan pokok manusia. Ya, firman Tuhan itu nilainya lebih tinggi ya, dari roti, makanan, nasi, pakaian, minuman dan sebagainya, tempat tinggal. Nilainya tetap lebih tinggi. Yang kedua, harta dan kekayaan belum tentu berasal dari Tuhan. Ya, sebab iblis juga punya kuasa atas kekayaan dan materi. Hati-hati. Yang ketiga, selain berserah kepada kairos, kairos itu waktunya Tuhan ya, waktunya Tuhan. Manusia juga harus bertanggung jawab dalam menjalani hidup itu sendiri. Kita memang berserah kepada waktunya Tuhan, tapi kita juga punya hikmat untuk menjalankan hidup kita. Jangan mencobai Tuhan. Yang keempat, selalu waspada terhadap pencobaan dari iblis yang tidak pernah berhenti menyerang umat Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Boleh bantu nggak? Belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa menang atas pencobaan.
kami sudah diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk datang di bait-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Siapalah kami ini Tuhan, tapi Tuhan begitu baik sama kami. Kami baru mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar seperti Engkau, seperti Yesus yang menang atas pencobaan. Roh Kudus ajar kami agar bisa menghidupi firman-Mu. Hamba-Mu yang lemah ini sudah selesai berkata-kata, tetapi Roh Kudus terus bekerja, memeteraikan firman-Mu di dalam roh hati kami masing-masing, agar kami bisa menghidupinya, dan kami menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, menjadi seperti Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, saya kembalikan. Bagaimana saudara diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Ya, terima kasih Pak buat firman-Nya. Biar kiranya firman ini boleh kita pergunakan dan kira-kira kita bisa bertumbuh menghasilkan buah-buah. Biar firman ini boleh melekati dalam setiap hati kita. Diberkati kita memberi yang terbaik. Ya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan pengumuman. Kita mengucapkan selamat datang
datang dan selamat beribadah pada Bapak Ibu pagi hari ini. Juga terima kasih atas pelayanannya hambanya Bapak Pendeta Muda Yusuf Ong dan juga para pelayan Tuhan yang lainnya. Jadwal ibadah sepekan seperti biasa, dan hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBA Philadelphia yang berlokasi di Villa Tangerang Regional 2. Terus ada persembahan perpuluhan Bapak Apong Syukur NN telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Ibu Sonda atau yang biasa kita kenal itu kakak dari Ibu Nia atau Sumiati, berusia 51 tahun pada hari Senin 8 Juni 2026 di Balaraja. Doa pelayan bagi para pelayan Tuhan yang bertugas pada hari Minggu diharapkan diwajibkan mengikuti doa pelayan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Itu saja pengumumannya. Kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa, nanti doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Yusuf Ong. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapak. Ibadah boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Kau utus tempat ini, Bapak Pendeta Muda Yusuf Ong ya Bapak. Tuhan berkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, usahanya, kesehatannya, semua Tuhan berkati. Berkati kami semua juga Tuhan yang sudah datang di tempat ini ya Bapak. Kami yang masih sekolah, kami yang masih kuliah, yang sudah bekerja, ibu rumah tangga, Tuhan berkati setiap langkah kaki kami, setiap perbuatan kami, Tuhan berkati ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang sedang melayani GBA Philadelphia. Tuhan berkati dalam pelayanannya ya Bapak. Tuhan jagai lindungi dalam perjalanan pulangnya nanti ya Bapak. Tuhan Yesus, Kamu berkati ya Bapak untuk jadwal ibadah kami sepekan, ibadah hari Rabu, ibadah hari Jumat, ibadah hari Sabtu dan Minggu. Tuhan berkati ya Bapak, agar setiap bangku-bangku yang boleh disusun, boleh dipenuhi, diisi penuh ya Tuhan oleh jiwa-jiwa-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk lingkungan kami, Pondok Bahar ini ya Bapak, berikan keamanan, berikan kedamaian, jauhkan dari segala orang-orang jahat, niat jahat ya Bapak. Berkati tetangga kami, depan belakang, kanan kiri, RT RW lurah camatnya Tuhan berkati, berikan mereka rasa saling toleransi ya Tuhan antar umat beragama ini ya Bapak. Tuhan Yesus juga Tuhan, sebentar kami mau berpisah, kami mau pulang. Tuhan tibakan di tempat kami masing-masing dan kembalikan kami ya Bapak di minggu-minggu yang akan datang, di jam-jam ibadah yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapak di surga, kami siap terima berkat dari hamba-Mu. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Tuhan, Bapa kami yang baik, inilah kami Tuhan. Engkau tahu seluruh isi hati kami, tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ada di rumah-Mu yang suci, menyembah-Mu, memuliakan-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apa yang ada di hati kami Engkau lebih tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati GBA Bukit Hermon, pakai terus menjadi alat kemuliaan-Mu, menggapai jiwa-jiwa untuk kemuliaan Kristus. Berkati Bapak Gembala, istrinya, keluarganya, dalam pelayanan, dalam kesehatan, semuanya dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan di GBA Bukit Hermon ini Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebentar kami mau pulang, kami mau menerima berkat-Mu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat dari sorga, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika kami sampai di rumah dengan selamat tanpa dosa dan waktu, dan kembalikan kami ke rumah-Mu di tempat ini Tuhan pada ibadah-ibadah berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami yang jauh lebih sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Gua ke rumah dia 2 kali. Iya, gua gantung aja 2 kali bolak-balik ke rumah dia. Rumahnya yang gua tanya sama dia, gua ingin sama dia doang nih. Nunjuk ya? Iya, nunjuk sebelah sono maksudnya. Habis gua ke rumah dia 2 kali, gua kesel, gua gantung aja, terserah Bang. Tapi undangannya nggak ketemu ya? Iya. Oh iya bisa bener loh. Iya, diejek tuh. Diejek, dihina maksudnya. Diejek. Ya. Diejek ke tidak.
iya. Oke, makasih Om ya. Ya. Kasih Om. Misi ya. Iya, makasih Om. Mari Om. Siap. Iya kan kamu. Terus yang mulai gimana? Kita naik ini aja, naik truk. Naik mobil truk. Hah? Kita naik mobil truk aja. Santai lah. Hah? Ya, Pak. Jauh nggak sih? Jam 8 mulainya. Paling jam 11-an lah.